Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stand up, please. Greeting to our teachers. Good morning, Miss. Morning, students. How are you today? We are fine, thank you. And you? I'm fine. Thank you. Sit down, please. Thank you, Miss. Okay, students. Today we will discuss about part of speech. What is part of speech and types of part of speech and function and example of part of speech. Okay, before we start, does anyone know what is part of speech? The noun is Okay. The first is understanding of part of speech. Part of speech is a classification of words that are categorized according to their role and function in the sentence structure of a language. Jadi, part of speech merupakan klasifikasi dari kata-kata yang dikategorikan dari peran dan fungsinya dalam struktur kalimat sebuah bahasa. Part of speech terdiri dari 8 jenis, yaitu noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Oke, jenis part of speech yang pertama yaitu noun. Noun atau sering disebut dengan kata kerja. Noun ini berfungsi untuk menamai orang, tempat, benda, dan juga ide. Umumnya, noun didahului oleh partikel a, an, and the. Noun juga dapat berbentuk singular, plural, concrete, and abstract. Dalam suatu kalimat, noun bisa berfungsi sebagai subjek, objek, objek tidak langsung, pelengkap subjek, atau objek dari satu preposisi. Contoh kalimat dari noun yaitu the handsome man broke me a very beautiful rose. Jadi dalam kalimat ini kata man merupakan noun karena letaknya berada di posisi subjek dan juga objek. Kemudian yang kedua yaitu pronoun. Pronoun atau kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun dalam sebuah kalimat. Sebuah pronoun biasanya digunakan untuk menggantikan sebuah kata, benda yang spesifik yang disebut dengan antecedent. Lebih jauh, pronoun dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu personal pronoun, identified pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, relative pronoun, and demonstrative pronoun. Kemudian selanjutnya yaitu contoh kalimat dari pronoun. Eva asked Nadia was her car. Eva meminta Nadia mencuci mobilnya. Di sini yang termasuk pronoun adalah kata her. Yang ketiga yaitu verb. Verb atau kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek, menunjukkan peristiwa atau keadaan. Macam-macam verb antara lain transitive,
intransitive verb, regular, singular, verb, action, and stative verb, finite and non-finite verb, linking verb, and causative verb. Kemudian contoh kalimat verb yaitu Diana write diary every day. Diana menulis diary setiap hari. Di sini yang termasuk kata verb adalah write, karena menunjukkan pekerjaan yaitu menulis. Okay, next is adjective. What is adjective? Adjective adalah suatu kata yang digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi noun atau pronoun. Biasanya terletak sebelum noun atau pronoun. Adjective umumnya menjawab pertanyaan seperti yang mana, jenis apa, dan juga seberapa banyak. Contoh kalimatnya yaitu the beautiful, very, always, wears yellow jacket every day. Jadi di sini kata beautiful dan yellow merupakan bentuk dari adjektif atau kata sifat karena menerangkan betapa cantiknya jaket kuning. Okay, number 5 is adverb atau kata keterangan. Kata keterangan biasanya digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi suatu kata kerja atau verb, kata sifat, atau adverb lainnya. Namun, kata keterangan tidak pernah mendeskripsikan suatu kata benda dan biasanya menjawab pertanyaan seperti how, when, where, why, under, and so on. Kemudian adapun macam-macam kata keterangan yaitu adverb of time, adverb of manner, adverb of degree, adverb of modality, adverb of frequency, adverb of place, adverb of focus. Kemudian contoh kalimat dari adverb adalah she walk slowly but sure. Dalam kalimat ini, kata slowly menyatakan adverb, yaitu preposition. Preposition atau kata depan merupakan suatu part of speech yang diletakkan sebelum noun atau pronoun untuk membentuk suatu frase yang memodifikasi kata lainnya dalam suatu kalimat. Oleh karena itu, preposisi selalu menjadi bagian dari suatu frasa preposisi. Contoh kalimatnya yaitu the book on the table is mine. Dalam kalimat ini yang merupakan preposition adalah kata on. Okay, next is conjunction. Conjunction atau kata hubung berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, atau clause, dan juga untuk menunjukkan hubungan antara elemen kalimat yang dihubungkan. Terdapat beberapa jenis conjunction yaitu coordinate conjunction,
correlative conjunction, subordinate conjunction, conjunction adverb. Contoh kalimatnya yaitu her mother writing the novel since 2 years ago. Jadi, dalam kalimat ini kata since adalah conjunction karena menghubungkan antara novel dan juga 2 years ago. Kemudian yang terakhir yaitu interjection. Interjection atau kata seru. Interjection merupakan kata yang digunakan untuk mengapresiasikan tingkat emosi yang berbeda-beda. Secara tata bahasa biasanya dilihat dari bagian yang tidak terkait dengan kalimat utama. Contoh kalimatnya yaitu yay, we won the race. Jadi, dari kalimat ini yang menunjukkan kata interjection adalah yay. Karena mengekspresikan kemenangan. Okay, that was our material about part of speech. Now, Miss asks you to make an example of part of speech sentence in the blackboard. Please. Hi, Miss. Enough, Miss. Oke, Farha. The book is mine. Dari kalimat ini, kata mana yang menunjukkan kalimat pronoun? Mine. Oke, good, Farha. Yang duduk. Silakan, please. Thank you, Miss. Okay, I think enough for today. I hope you understand from the material. Thank you for your participation in my class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi